Buat teman-temanku yang ada kelebihan rezekinya, bisa bantu admin dengan tekan fitur terima kasih, yang berada di samping fitur download. Oke, terima kasih. Bab 593 Balas Dendam. Tak satu pun dari kami adalah hakim. Karena konstitusi khusus Bloodmin, efek obat penghilang rasa sakit memudar lebih cepat untuknya, tetapi dia juga pulih lebih cepat. Kebencian di hatinya membuatnya semakin tidak takut akan rasa sakit, dan dia perlahan berdiri. Melihat dia berdiri, Luke melepaskannya, lalu merobek selotip yang menutupi mulut Garcia. Aku yakin kamu ingin mengucapkan selamat tinggal padanya. Bloodmin hanya mengangguk tanda terima kasih. Dia memelototi Garcia. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Bibir Garcia bergerak, dan dia tiba-tiba tertawa. Mengapa saya harus menyesalinya? Pria Anda ingin mencuri uang saya. Apa salahnya membunuh pencuri yang keji? Bloodmin, tidak, suami saya sudah menolak Mickey dan tidak berencana untuk terlibat. Anda tahu itu, tetapi Anda masih mengirim orang untuk membunuh keluarga saya untuk membuat contoh bagi kami, bukan? Petik 2. Garcia berkata dengan arogan, kata yang bagus. Haruskah saya menunggu sampai dia mencuri uang saya sebelum saya melakukan sesuatu? Saya bukan hakim. Bloodmin tiba-tiba tersenyum. Betul sekali. Tak satu pun dari kita adalah hakim. Dia kemudian mulai melihat sekeliling. Luke dengan sangat hati-hati menekan tombol play lagi. Ada alat di meja kerja di sebelah kirimu. Bloodmin dan Garcia sama-sama melihat ke kiri, hanya untuk melihat setumpuk alat yang sangat bagus. Semuanya terbuat dari porselen, semua operasi dijamin aman dan steril, kata pembawa acara pada saat itu. Wajah Garcia membiru. Apakah kamu iblis? Dia sudah menyadari bahwa ada banyak barang logam di pabrik ini, tetapi mereka terlalu besar atau terlalu jauh untuk dia kendalikan. Luke dan Bloodmin memiliki benda logam pada mereka, tetapi tidak ada yang mematikan. Garcia lemah dalam menggunakan kontrol magnetik pada jarak jauh, jika tidak, dia tidak akan merahasiakan kemampuan ini selama ini. Kemampuannya adalah yang paling berguna dalam pertarungan jarak dekat. Setelah diaktifkan, dia bisa menangkis sebagian besar logam yang berada dalam jarak 10 cm dari tubuhnya dengan kekuatan magnet yang kuat. Berkat kemampuan tidak biasa inilah yang jauh lebih berguna daripada rompi anti peluru sehingga dia bisa menghindari apa yang seharusnya menjadi tembakan mematikan. Dia juga telah membunuh banyak lawan yang tidak curiga dengan silet khusus. Tapi semua triknya terbukti tidak berguna hari ini. Meskipun dia menangkis peluru Luke beberapa kali dan membuang pedang spesial yang dia anggap sebagai kartu trufnya, dia tetap tidak bisa menghindari penangkapan. Sesaat kemudian, teriakan Garcia terdengar di gudang. Bloodmin tidak sebrutal Rebecca. Rebecca telah memanggang Rex hidup-hidup terlebih dahulu selama lebih dari 10 menit, tetapi Bloodmin hanya menghancurkan tangan Garcia sebelum mengakhiri hidupnya. Dia mengatakan itu karena tangan Garcia berlumuran darah orang yang tidak bersalah. Membantu Bloodmin yang kelelahan kembali ke meja kerja, Luke menyuruhnya beristirahat, lalu mengeluarkan tubuh Garcia. 2 menit kemudian, dia kembali dan membersihkan tempat kejadian. Kemudian, dia mengetik dan bertanya, kemana Anda ingin pergi sekarang? Setelah keheningan singkat, Bloodmin berkata, jika memungkinkan, bisakah Anda menurunkan saya di pemakaman Monterey Park? Lucas, seperti yang Anda inginkan. Sisi timur Los Angeles tidak damai malam ini, dengan sirene polisi meraung di mana-mana sesekali. Luke dengan mudah menghindari mobil patroli dan mengirim Bloodmin ke kuburan. Dia membantu wanita itu terhuyung-huyung ke kuburan dan menemukan tempat yang tepat di antara sekelompok batu nisan. Di batu nisan itu ada tulisan, Noyes, yang sangat besar, di bawahnya tertulis nama Chris dan Kelly. Mereka adalah keluarga Bloodmin. Luke melepaskan, dan Bloodmin berjalan perlahan untuk duduk di depan batu nisan. Menekan kepalanya ke sana, isak tangis yang tak terkendali keluar dari tenggorokannya. Aku merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Tugas saya sudah selesai. Garcia meninggal. Chris, Kelly, tunggu aku. Tuhan, biarkan aku mati. Aku rindu mereka. Dia menyentuh 2 nama di batu nisan dengan tangan gemetar saat dia menangis. Lucas berdiri dalam diam. Nama asli Bloodmin adalah Riley Noyes. Chris adalah suaminya, dan Kelly adalah putrinya yang baru saja masuk sekolah dasar. Keduanya dibunuh oleh keluarga Garcia 5 tahun lalu. Pembunuh mereka adalah gangster yang digantung di kincir ria. Mereka telah menembak keluarga Bloodmin tepat di luar taman bermain tempat biang lala itu berada. Bloodmin juga terkena di kepalanya, tapi dia beruntung peluru itu mengenainya, dan dia tidak mati di tempat seperti suami dan putrinya. Sementara dia masih dalam pemulihan, dia mengidentifikasi 3 pembunuh. Namun, pengacara,
Da dan hakim semuanya bersekongkol dengan keluarga Garcia, dan 3 pembunuh ditemukan tidak bersalah dan dibebaskan. Sebaliknya, mereka menemukan bukti Bloodmin menggunakan narkoba, dan dengan alasan dia tidak bisa melihat dengan jelas wajah ketiga pria di dalam mobil yang melaju kencang di malam hari, kesaksiannya dianggap tidak penting. Marah, Bloodmin tidak bisa mempertahankan rasionalitasnya di pengadilan, dan menuduh hakim saat dia berteriak dan bertanya mengapa dia membantu para pembunuh. Lalu, dia disergap oleh petugas pengadilan dan ditangkap. Hakim yang menerima suap Garcia membalas secara belak-belakan dengan mengklaim bahwa Bloodmin memiliki masalah mental, dan menyuruh petugas pengadilan untuk mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Begitu dia dirawat, kemungkinan kecil dia bisa keluar hidup-hidup. Ketika Bloodmin dikawal ke mobil polisi, dia menemukan kesempatan untuk tiba-tiba menyerang dan merobohkan petugas polisi sebelum dia melarikan diri. Dia menghilang dari Los Angeles sejak itu. Luke tidak tahu detail apa yang terjadi padanya setelah itu, tapi dia pasti bergabung dengan persaudaraan. Seperti Rebecca, Bloodmin memiliki bakat untuk menjadi pembunuh bayaran tingkat atas di persaudaraan. Itulah sebabnya dia bisa melihat wajah ketiga pembunuh itu di dalam mobil yang melaju kencang di malam hari. Itu sebabnya dia tidak terbunuh ketika dia ditembak di kepala. Itu sebabnya dia minum obat untuk kesehatan mental, itu bukan karena dia memiliki masalah mental. Dengan bakat pembunuhnya, Bloodmin secara tidak sadar akan memasuki kondisi ledakan fisik meskipun dia belum pernah mempelajarinya. Sensasi dari ledakan fisik sangat aneh, dan dapat menyebabkan beberapa fluktuasi kecil pada kondisi mental. Bloodmin selalu berpikir bahwa itu adalah halusinasi yang disebabkan oleh stres. Setiap kali dia merasa seperti ini, dia akan minum obat. Secara kebetulan, Rebecca lah yang membawa Bloodmin ke dalam persaudaraan. Rebecca kemudian mengkhianati persaudaraan untuk membalaskan dendam saudara perempuannya. Sejak Rebecca pergi, Bloodmin juga memutuskan untuk meninggalkan persaudaraan untuk membalaskan dendam keluarganya. Hanya saja persaudaraan sedang dalam masalah saat ini, Tuan X, pembunuh bayaran tertinggi di organisasi itu, entah bagaimana menghilang di Rio. Itulah mengapa Bloodmin, yang hanya seorang pembunuh pemula di persaudaraan dan belum secara resmi diberi gelar, tidak diburu oleh organisasi. Tiba-tiba, sistem mengirimkan pemberitahuan. Sistem, Anda telah menerima penghargaan Relay Noyes. Anda sekarang dapat mempelajari semua kemampuannya. Luke melihat dan melihat bahwa kemampuannya sama dengan Rebecca kecuali kurangnya curve shooting. Bab 594 Pak Polisi Kotor yang ditabrak rekan satu tim. Jadi, Relay Noyes belum menjadi pembunuh resmi persaudaraan. Hanya dia dan Rebecca yang secara pribadi menggunakan nama Bloodmin di antara mereka. Jika dia menguasai curve shooting dan dipromosikan sebagai pembunuh resmi, Relay Noyes akan menggunakan Bloodmin sebagai nama kodenya. Itulah mengapa Bloodmin dengan cepat mempercayai Luke. Ketika Diego Garcia meninggal lebih awal, ada notifikasi lain dari sistem yang membuat kerja keras Luke tidak sia-sia. Sistem, bantu Relay Noyes melenyapkan anggota utama keluarga Garcia. Lengkap. Total pengalaman, 5.000. Jumlah kredit, 5.000. Tingkat kontribusi, 60%. EXP plus 3.000. Kredit plus 3.000. Luke merenungkan ini sejenak. Dia hanya membunuh sekitar 30 orang. Bahkan menghitung penangkapan Garcia, dia seharusnya tidak mendapatkan lebih dari 2.000 poin kredit. Sistem itu juga memberinya banyak poin pengalaman untuk membantu Bloodmin, yang pasti telah membunuh banyak anggota keluarga Garcia. Bloodmin menangis selama lebih dari 10 menit, sampai dia pingsan lagi karena kelelahan. Luke membantunya berdiri lagi dan mengirimnya ke rumah persembunyian rahasia sebelum dia pergi. Setelah dia sampai di rumah, dia mengerutkan hidungnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia mandi dan pergi untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Di kamar Selina, telinga dolar berkedut. Itu sudah sangat akrab dengan langkah kaki Luke, jadi dia tidak bangun. Namun, kepala anjing asing tertentu menggunakan telinga anjing itu untuk mendengarkan dengan hati-hati suara di luar. Hanya beberapa saat kemudian akhirnya rileks dan memasuki kondisi istirahat. Keesokan harinya, Selina bangun jam 7 seperti biasa. Sejak Gold Nugget muncul, dia cenderung tidak tidur. Bukannya kepala anjing alien itu akan membangunkannya, tapi dia tidak perlu banyak tidur lagi setelah fisiknya membaik. Sebelumnya, tidur 7 hingga 8 jam setelah latihan keras adalah yang paling nyaman. Sekarang, 6 jam tidur sudah lebih dari cukup baginya, dan dia akan bangun sendiri. Dia tidak bisa tertidur lagi setelah itu bahkan jika dia mau. Melihat Luke yang sedang membuat sarapan, dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Lukas memutar kepalanya. Apa yang salah? Selina berpikir sejenak sebelum dia menjawab, aku merasa suasana hatimu sedang tidak baik.
Lukas mengangkat bahu. Mungkin, saya tidak bisa selalu dalam suasana hati yang baik setiap hari. Selina tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Kamu, tidak marah, kan? Luke merasa itu aneh. Gila, sama sekali tidak. Melihat ekspresinya, dia tersenyum. Baiklah, kamu tidak bisa menyimpan fakta bahwa kamu memukuli orang dariku. Tidak apa-apa selama kamu ingat, keselamatan dulu. Petik 2. Selina menghela napas panjang lega. Kepala anjing di luar dapur juga menghela nafas lega dan mulai merengek. Lukas memutar matanya. Sarapan akan segera siap, berhenti merengek. Selina mengeluarkan susu dan oatmeal dan duduk di meja makan. Dia kemudian membuka berita pagi di tabletnya. Itu awalnya kebiasaan Luke. Dia suka memeriksa apakah dia telah mengabaikan sesuatu dalam operasinya dari apa yang dikatakan para reporter yang berpengetahuan luas. Selina baru-baru ini melakukan kebiasaan yang sama. Meningkatkan volume sedikit, dia menuangkan susu di atas oatmealnya. Ada ledakan besar tadi malam di sebuah pabrik di sisi timur Los Angeles. Penyebab ledakan masih belum jelas. Kami sekarang beralih ke briefing Departemen Kepolisian tentang kasus ini. Sebuah baku tembak besar-besaran diyakini terjadi tadi malam di bawah jembatan layang. Namun, ketika polisi bergegas ke tempat kejadian, mereka tidak menemukan korban, peluru atau senjata api, tetapi 300 meter dari jalan layang, seorang agen FBI perempuan Afrika Amerika ditemukan tewas akibat tembakan. Sebuah laporan saksi mata mengungkapkan kecurigaan bahwa agen itu dibunuh oleh seorang detektif dari Departemen Kepolisian Sisi Timur. Selina berseru kaget. Pada saat itu, Luke keluar dengan kapal uap. Ambil sendiri, sudah selesai. Selina dan Dolar bergegas ke dapur. Sesaat kemudian, Selina keluar dengan kapal uap di masing-masing tangan, sementara Dolar sedang menyeimbangkan piring di kepalanya dengan setumpuk kapal uap di atasnya. Meletakkan kapal uap di tangannya dan membantu Dolar memindahkan kapal uap dari kepalanya, dia memasukkan roti ke dalam mulutnya dan mengeluarkan roti dari kapal uap ke dalam mangkuk makanan Dolar saat dia bergumam, sungguh memalukan untuk Departemen Sisi Timur. Mereka belum mengetahui kematian hakim, dan mereka benar-benar membunuh seseorang dari FBI. Saat mereka makan roti, Luke melihat wajah yang ditampilkan di tablet. Detektif Stan McCall adalah detektif tingkat 2 di Divisi Kejahatan Besar di Sisi Timur. Kami sudah mencoba menghubunginya melalui berbagai metode, tetapi tidak berhasil. Detektif ini sekarang hilang, yang membuat kasus ini semakin membingungkan. Luke menyipitkan matanya dan menatap foto itu sejenak. Samar-samar dia merasa bahwa pria itu tampak familiar. Dia ingat dalam sekejap, dan tangannya tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Bukankah pria inisial yang dia gunakan sebagai tameng dan yang dihujani peluru oleh rekan-rekannya? Dia melihat notifikasi sistem, dan memang menemukan nama pria itu. Sistem, bunuh Stan McCall, seorang polisi kotor yang dibeli oleh keluarga Garcia. Lengkap, total pengalaman, 200. Total kredit, 200. Melihat itu, dia tahu bahwa McCall bukanlah sesuatu yang baik. Pria ini telah menyebabkan kematian setidaknya 5 orang yang tidak bersalah. Jadi, kematiannya memang pantas. Luke mencari ingatannya dan ingat bahwa McCall berbau bubuk mesiu dan bau darah wanita, itu mungkin milik agen FBI itu. Saat itu, Luke mengira pria itu telah membunuh warga sipil di bawah jembatan layang, jadi dia menembaknya di kepala. Dia terlalu fokus untuk melenyapkan para penjahat dan mencegah mereka menyakiti warga sipil untuk menyadari bahwa ada polisi kotor di antara mereka. Kali ini, Departemen Kepolisian Sisi Timur berada dalam masalah serius. Tapi itu sama sekali bukan urusanku, kan? Luke menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan melanjutkan makan. Setelah sarapan, Luke menunjukkan wajahnya di kantor polisi dan secara sepintas bertanya kepada Elsa tentang situasi di Sisi Timur. Itu pada dasarnya seperti yang dia harapkan. Setelah menjelaskannya secara singkat, Elsa menatapnya dengan curiga. Kau tidak akan menyelidiki kasus-kasus itu, kan? Luke dengan cepat menggelengkan kepalanya. Saya bukan seorang idiot. Tanggung jawab itu terlalu besar. Elsa merasa lega. Bagus kalau kamu tahu itu. Sepertinya Direktur Departemen Kepolisian Sisi Timur harus mundur. Lukas tercengang. Dengan serius. Rumornya adalah bahwa semua insiden ini terkait dengan detektif dari Divisi Kejahatan Besar, yang selalu menjadi salah satu anak buah direktur. Sekarang tinggal dilihat apakah sutradara bisa membuktikan dirinya tidak bersalah, tambah Elsa. Setelah mendengar gosip itu, Luke dengan bijaksana pergi. Ketika dia keluar, dia melihat Sonia dan Selina berbicara. Dia berjalan ke arah mereka. Ada berita menarik lainnya. Banyak yang terjadi di Sisi Timur tadi malam. Nada bicara Sonia rendah seperti biasanya. Aku sudah memberitahu Selina.
Anda bisa bertanya padanya nanti. Tapi Haki telah membuat ketidakpuasan mereka menjadi jelas, dan ingin benar-benar merapikan sisi timur. Bab 595 Penyambutan dan Pelatihan Bandara. Melihat bahwa Luke dan Selina tidak menganggapnya sebagai masalah besar, Sonia berkata dengan suara yang lebih rendah, "Jadi, jika Haki memintamu untuk membantu penyelidikan, lebih baik kamu lari sejauh mungkin." Lukas mengangguk. "Mengerti. Terima kasih." Setelah mereka keluar dari kantor polisi, Selina mendecakkan lidahnya. "Benda ini cukup besar. Bahkan Sonia memperingatkan kami untuk tidak terlibat." Elsa mengatakan hal yang sama, kata Luke. "Selina, oke, lalu apa yang kita lakukan?" "Kami menangani kasus-kasus kecil seperti biasa," kata Luke santai sambil mengemudi. Kasus-kasus kecil yang mereka sebut tidak mendesak, tetapi mereka tidak selalu kecil sama sekali. Luke dan Selina memeriksa TKP dan berbicara dengan tetangga sesuai prosedur standar, sebelum mereka pulang. Setelah makan siang, Luke hendak pergi ke bandara untuk menjemput Claire, ketika teleponnya berdering. Luke mengambilnya dan mengucapkan beberapa patah kata, dan ada ekspresi yang bertentangan di wajahnya. Mengenakan blus tipis, Selina bertanya, "Ada apa?" Luke tidak tahu harus tertawa atau menangis. "Kau harus menjemput Claire sendiri. Saya harus masuk untuk pelatihan." Petik 2. Selina bingung. Pelatihan. Apakah ini latihan anti-terorisme? Umumnya, pelatihan adalah tindakan sementara dalam situasi darurat tertentu, atau formalitas belaka, yang biasa disebut sebagai pertemuan. Baru-baru ini, Departemen Kepolisian telah mengirimkan pemberitahuan bahwa para petugas harus berpartisipasi dalam latihan anti-terorisme menit terakhir secara berkelompok, tetapi itu bukan giliran Luke atau Selina. Luke berkata dengan senyum pahit, "Pelatihan sekolah polisi." Selina kosong. "Kau akan menjadi guru. Bukankah ini terlalu dini untuk itu?" Secara alami, dia mengatakan bahwa wajahnya terlalu lembut. "Luke, menjadi murid." "Selina, kamu pasti bercanda. Siapa yang bisa mengajarimu?" "Luke, ini pengaturan Dustin. Dia mengatakan kepada saya untuk menebus kurangnya pelatihan sekolah polisi saya, atau kami tidak akan dapat melanjutkan dengan damai seperti ini. Apakah kami pergi ke New York atau tinggal di sini?" Tercerahkan, Selina mengangguk. "Itu masuk akal. Dustin benar-benar bijaksana." Luke terkekeh dan berkata, "Itu benar. Setelah pelatihanku selesai, kita berdua harus mengikuti ujian detektif." "Apa?" Selina menjadi pucat. "Dustin sangat bijaksana sehingga dia tidak melupakan ujian detektifmu," kata Luke sambil tersenyum. Selina penuh dengan keputusasaan. "Saya belum belajar. Jika saya pergi, bukankah saya hanya akan menyerahkan kertas kosong?" Luke mengedipkan mata padanya. "Jangan lupa, kamu masih harus mendapatkan gelar sarjana juga." Selina bingung sejenak, sebelum dia menjawab, "Kamu akan mengurusnya untukku." Luke terkekeh dan menyentakkan dagunya ke kursi belakang. "Jangan lupakan orang ini. Beri dia semua materi, lalu." Tercerahkan, Selina menepuk dahinya. "Betul sekali. Saya bisa mendapatkan gold nugget untuk membantu saya mencari jawabannya." Luke mengangguk dengan ekspresi, "Anak itu sedang belajar. Saya akan memberi Anda daftar pertanyaan yang mungkin sebelum ujian. Tidak akan mudah untuk mendapatkan nilai penuh, tetapi kamu akan lulus tanpa masalah." "Selina, sayang, kamu jenius." Setelah berbicara tentang bagaimana mereka akan menipu, mereka masing-masing mengendarai mobil keluar. Selina pergi menjemput Claire dengan mobil polisi, dan Luke pergi ke sekolah polisi di luar kota dengan mobil bekas Ford. Los Angeles memiliki salah satu departemen kepolisian terbesar di Amerika, dan Departemen Serif Kabupaten Los Angeles adalah departemen kepolisian terbesar keempat di negara itu. Berkat kerja keras mereka, sebuah sekolah polisi didirikan di daerah Los Angeles yang lebih besar di sebelah timur kota. Sekolah polisi terletak lebih jauh ke timur Taman Monterey, dan akan memakan waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke sana dari sisi barat Los Angeles. Tentu saja, Luke tidak punya waktu untuk menjemput Claire. Di dalam mobil, Luke menelepon Catherine untuk memastikan bahwa Claire telah naik ke pesawat, dan bahwa Robert telah menerima telepon satelit yang telah dikirimkan kepada mereka. Setelah memberi Catherine beberapa pengingat dan bertukar duri dengan Robert, Luke menutup telepon. Ketika dia melewati sisi timur Los Angeles, dia melihat lebih banyak mobil patroli di jalanan daripada biasanya. Dia juga melihat banyak polisi berpakaian preman di dekat pemakaman Monterey Park dan jalan layang. Dia mengangkat bahu dan terus melaju. Itu adalah masalah Departemen Kepolisian Sisi Timur, bukan miliknya. Setelah dia sampai di sekolah polisi dan menunjukkan lencananya, dia diizinkan masuk. Tempat itu cukup bagus. Ada sebuah taman tidak jauh yang memiliki beberapa kolam di dalamnya.
Kehidupan di sini lebih damai dan nyaman daripada di kota. Tentu saja, hal itu tidak berlaku bagi para pemula di sekolah polisi. Hari-hari mereka tidak mudah karena mereka dilatih selama berbulan-bulan dan berusaha untuk dipromosikan sebagai petugas polisi resmi. Hukum dan ketertiban di Los Angeles telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Namun, anak-anak muda dengan pendidikan yang baik menjadi kurang tertarik untuk berkarir sebagai polisi. Oleh karena itu, jumlah peserta pelatihan di sekolah polisi menyusut. Misalnya, rekan Sonia, Alessandro, yang lemah seperti ayam, telah menjadi detektif di divisi kejahatan besar meskipun faktanya dia memiliki beberapa penyakit. Luke menjadi detektif pada usia 18 tahun, tetapi divisi urusan dalam negeri juga tidak mengejarnya. Ada semakin sedikit detektif yang cakap, dan divisi urusan dalam negeri hanya bisa menyerah pada tekanan situasi baru ini. Memarkir mobil di depan gedung kantor, Luke masuk untuk mencari orang yang bertanggung jawab atas pelatihan di sekolah polisi. Itu adalah pria parubaya kulit putih dengan rambut abu-abu, yang dipanggil Remik. Menerima dokumen Luke dan membacanya sejenak, dia bertanya dengan aneh, "Kamu sudah menjadi detektif tingkat 3. Ekspresi Luke tidak berubah saat dia mengangguk. "Iya." Remik memukul bibirnya, meletakkan dokumen-dokumen itu, dan menulis catatan kepada Luke. "Belok kanan setelah Anda meninggalkan kantor ini, langsung keluar dari gedung, dan laporkan ke pelatih Peterson dengan catatan ini di ruang kelas besar di lantai pertama gedung No. 2. Luke menerima catatan itu dan berkata, "Oke, terima kasih." Dia kemudian berjalan keluar. Remik akhirnya menelepon. "Hei, bos, mengapa detektif level 3 datang untuk pelatihan? Apakah seseorang melakukan kesalahan?" Sesaat kemudian, ada ekspresi terkejut di wajahnya. "Apa kamu yakin akan hal itu? Tapi, aku sudah menyuruhnya untuk melapor untuk pelatihan." Orang di ujung telepon tidak terlalu peduli. "Kalau begitu pergilah dan beritahu pelatih tentang keadaan sebenarnya detektif Luke. Jangan benar-benar melatihnya sebagai pemula." "Remik, baik, kamu bosnya." Menutup telepon, dia bergumam ketika dia bangkit, "Apakah kamu serius? Bahkan pelatihan polisi adalah formalitas sekarang. Kita harus mengandalkan anak-anak nakal yang belum dewasa ini untuk menjagalah tetap aman di masa depan. Bos Eastside akan segera turun, kamu yakin tidak akan berakhir seperti dia?" Sambil menggerutu dalam hati tentang bosnya yang tidak bertanggung jawab, Remik mengenakan mantelnya dan berjalan keluar kantor. Sampai bosnya yang bodoh itu mengundurkan diri, dia setidaknya harus menjalankan perintah buruk apapun yang diberikan pria itu kepadanya. Di pihak Luke, dia segera menemukan pelatih Petersonnya. Sebenarnya, dia muncul di waktu yang agak canggung. Di ruang kelas yang besar, pelatih Peterson baru saja berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak ada perlakuan khusus atau keringanan hukuman di sini, tidak ada kesalahan yang diperbolehkan." "Mengerti, pemula." Luke membuka pintu pada saat yang tepat. Semua 30 pria di kelas itu memandangnya, sebelum mereka berbalik untuk melihat Peterson lagi. Bab 596 Pemindahan Pemula dan Pelajaran Pertama. Peterson menatap kosong. "Siapa yang kamu cari? Boleh saya tahu apakah Anda pelatih Peterson?" kata Luke dengan senyumnya yang biasa. Peterson tanpa sadar mengangguk. "Saya, dan Anda." Luke, siswa Luke Coulson melapor untuk bertugas. Dia kemudian memberinya catatan Remik. Peterson menerima catatan itu dengan wajah hitam. Dia terdiam sejenak saat membacanya, dan kemarahan melintas di matanya. Pemberitahuan pelatihan telah dikirim sejak lama, mengapa seseorang tiba-tiba muncul sekarang? Tapi dia tidak langsung meledak. Dia adalah seorang pria dengan prinsip, dia hanya akan berurusan dengan pemula yang tidak mengikuti aturan dengan tindakan praktis. "Oke, saatnya pergi. Kamu, ikut kami." Dengan itu, Peterson melangkah keluar dari kelas. Ekspresi Luke tidak berubah saat dia mengikuti pria itu dan mengabaikan para pemula di belakangnya. Kurang dari 2 menit kemudian, mereka berdiri di tempat latihan. "Sekarang, kami akan menguji garis dasar Anda. Siapa yang mau duluan?" Luke menatap matanya dan senyumnya tidak berubah saat dia langsung mengangkat tangannya. "Tuan, saya." Peterson bingung, Luke telah menggunakan kata-kata yang tepat. Biasanya, pemula akan mengatakan hal-hal seperti, "Saya, biarkan saya," atau, "Saya akan mencobanya." Peterson kemudian akan memiliki alasan yang bagus untuk berteriak seperti memberitahu mereka bahwa mereka harus menggunakan "Tuan" terlebih dahulu untuk memanggilnya. Ini sebenarnya adalah taktik umum dalam pelatihan, yang digunakan untuk mengajari para pemula bahwa petugas polisi adalah pasukan yang disiplin dan harus mematuhi perintah. Dalam hati kesal, dia menekan stopwatch di tangannya dan berkata, "Oke, mari kita mulai dengan rintangan 400 meter.
Kapanpun kau siap. Lukas, ya, Pak. Dia kemudian pergi ke jalur rintangan. Ketika Luke memulai tes, semua pemula melebarkan mata mereka, ingin melihat bagaimana dia akan lulus dan berharap untuk belajar darinya. Tapi kurang dari 20 detik kemudian, pelatih Peterson dan semua siswa kehilangan kata-kata. Apakah kamu bercanda? Apakah Anda di sini untuk mengacaukan kami? Di lapangan, Luke melompat dan berlari dengan senyum tipis di wajahnya. Jelas bahwa dia tidak mencoba yang terbaik. Dia melompati penghalang rendah, kakinya kokoh di jembatan panjang yang sempit, dan dia membalik tembok tinggi dalam waktu kurang dari 1 detik. Dia tidak membuat satu kesalahan pun, seolah-olah dia telah berlatih di rintangan ini jutaan kali, dan gerakannya halus dan mudah. Setelah Luke kembali ke titik awal, dia tersenyum lebar pada Peterson, yang masih linglung. Tuan, saya sudah menyelesaikan tes. Peterson mengangguk kosong. Luke melihat ke stopwatch. Tuan, bisakah saya mengantre sekarang? Peterson mengangguk lagi. Dia tiba-tiba kembali ke dirinya sendiri dan menekan stopwatch. 1 menit 45 detik. Itu adalah hasil yang sangat baik, tetapi tidak nyata, karena Peterson memulai stopwatch terlalu dini dan terlambat menghentikannya, harus ada tambahan 10 atau 15 detik untuk itu. Bibirnya bergerak, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa saat itu. Dia tidak bisa mengkritik Luke, karena pribadi terbaik Peterson tidak lebih baik dari itu. Jika dia mengatakan bahwa hasilnya sial, bukankah itu berarti dia lebih buruk daripada sial? Tapi dia belum pernah memuji siapapun sebelumnya, dan untuk saat ini, dia tidak bisa memikirkan kata-kata untuk diucapkan. Peterson terjebak dalam keheningan yang canggung. Di sisi lain, Remik baru saja keluar dari pintu samping gedung. Dia melambai dan berteriak di kejauhan, "Peterson, kemari sebentar." Seolah-olah dia baru saja diampuni, Peterson berkata, "Mundur ke barisan." Tenang. Dia kemudian berjalan ke Remik dengan tergesa-gesa. Luke berdiri diam di depan dan melihat Remik dan Peterson berbicara dengan suara rendah di kejauhan dengan ekspresi yang jelas bertentangan. Banyak siswa yang berbisik di belakang Luke juga. Dia mendengarnya dengan jelas berkat pendengarannya yang menakjubkan, tapi itu tidak mengejutkan. Tidak ada yang berbicara buruk tentang dia. Tentu saja, apa yang mereka katakan secara pribadi nanti adalah masalah lain. Segera, kedua pria parubaya itu selesai berbicara, dan Remik pergi. Peterson berdiri di sana setidaknya selama 10 detik dengan membelakangi para siswa, sebelum akhirnya dia berbalik dan berjalan kembali. Melihat senyum kaku Peterson, Luke kehilangan kata-kata. Jika bukan karena dia yakin dia tidak pernah meminjamkan uang kepada orang ini, dia benar-benar akan berpikir bahwa Peterson berutang banyak padanya. Peterson, di sisi lain, mengutuk dalam hati, jika dia ada di sini karena hubungannya, berikan saja dia kepada Harry yang kodok itu. Mengapa memberikannya padaku? Sayangnya, Remik juga ingin memberi pelajaran transfer rookie ini, jadi dia sengaja menugaskannya ke Peterson, yang lebih ketat daripada pelatih Harry. Akibatnya, keduanya tidak bisa merasakan penyesalan lagi pada saat itu. Tapi Peterson punya trik sebagai pelatih. Setelah itu, dia dengan cerdas menghindari Luke dan memusatkan daya tembaknya pada pemula lainnya. Beberapa menit kemudian, Peterson mengeluarkan teleponnya dengan sungguh-sungguh dan membuat beberapa suara pengakuan ke dalamnya sebelum berkata, "Mahasiswa Luke, Direktur Remik memiliki dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Kamu bisa pergi sekarang." Luke bisa mendengar bahwa tidak ada suara sama sekali dari telepon. Tapi dia hanya mengangguk dan pergi ke kantor Remik. Dia mengetuk pintu dan masuk, hanya untuk menemukan bahwa direktur pelatihan ini sekarang jauh lebih hangat daripada sebelumnya. "Luke, kami telah mempelajari situasimu. Beginilah cara kami mengatur jadwal latihanmu." Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan penuh perhatian, "Apakah ini baik-baik saja denganmu?" Lukas mengangguk sambil tersenyum. "Terima kasih atas pertimbangan Anda, Direktur Remik." Pada saat itu, ada ketukan lain di pintu. Sebelum Remik bisa mengatakan apa-apa, pintu terbuka dan seorang pria parubaya botak masuk. Dia bergumam sedih, "Remik, tidak bisakah kamu mendapatkan detektif biasa untuk melatih para pemula ini? Kami sibuk akhir-akhir ini, dan datang ke sini untuk mengajar hanyalah buang-buang waktu." "Hah, Detektif Luke." Senyum Luke tidak berubah. "Kapten Coble, sudah lama. Tekanan kerja masih seburuk itu." Baru datang. Pendatang baru itu adalah Harrison Coble, seorang kapten SWAT yang ditemui Luke saat perampokan Nakatomi Plaza. Mendengar pertanyaan Luke, Harrison tersenyum pahit. "Panggil saja aku Harrison. Anda mendengar tentang kasus di sisi timur, kan? Departemen ingin kami meningkatkan tenaga kerja kami, tetapi juga ingin kami memberikan pelatihan anti-terorisme kepada petugas polisi.
Kami sangat sibuk sehingga kami bahkan tidak punya waktu untuk buang air kecil. Saat dia berbicara, dia menatap Remik. Jika Anda mengundang Luke ke sini, mengapa Anda menelepon kami? Remik bingung. Hah? Lukas batuk. Harrison, aku di sini untuk menerima pelatihan. Harrison tercengang ketika dia melihat Luke. Luke mengangguk mengiyakan. Harrison menoleh ke Remik, yang mengangguk diam-diam juga, sebelum akhirnya dia tidak bisa menahan diri. Apakah kamu serius? Apakah ada orang di tempat busuk ini yang bisa melatih Luke? Tunggu, apakah ini semacam pelatihan komputer atau regulasi? Luke terkekeh tapi tidak mengatakan apa-apa. Yang terbaik adalah tidak memberitahu semua orang secara membabi buta bahwa dia belum pernah mengikuti pelatihan polisi sebelumnya. Dia yakin Harrison tidak akan menyebarkan berita itu, tetapi semakin banyak orang tahu, semakin besar kemungkinan informasi itu bocor. Bab 597 membantu melatih, biarkan saya mengatakan beberapa kata. Berbagai ekspresi melintas di wajah Remik, dan dia tiba-tiba bertanya, Harrison, apakah Anda mengenal detektif Luke dengan sangat baik? Harrison tanpa sadar mengangguk. Tentu saja, tiba-tiba dia berhenti. Yang dia maksud adalah dia tahu banyak tentang Luke, tapi Luke mungkin juga tidak mengenalnya. Tentu saja, Luke tidak akan mempermalukan Harrison, karena Kapten SWAT adalah pria yang baik dan mereka tidak memiliki konflik. Dia terus tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, sehingga diam-diam mengakui kata-kata Harrison. Melihat wajah mereka, Remik merenung sejenak sebelum dia memberanikan diri. Detektif Luke, kami sangat kekurangan pelatih, terutama mereka yang berspesialisasi dalam anti-terorisme. FBI juga menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki tenaga ekstra untuk membantu kami melakukan pelatihan jangka pendek ini. Apakah Anda pikir Anda dapat membantu? Lukas tercengang. Tapi aku seorang mahasiswa. Saat Remik berbicara, dia mengamati Harrison dan tidak melihat keberatan dari orang tua ini. Sebaliknya, pria itu bahkan mengangguk, dan Remik tahu seperti apa situasinya. Dia memberikan senyumnya yang biasa. Detektif Luke, bahkan orang tua sepertiku harus bekerja sebagai resepsionis di sini. Kami benar-benar kekurangan. Melihat bahwa Luke tidak langsung menolak, Remik buru-buru melanjutkan. Kami sebenarnya tidak meminta banyak. Pemula hanya membutuhkan ikhtisar dasar untuk melawan aktivitas teroris, apapun yang terlalu canggih tidak akan cocok dalam hal apapun, karena mereka belum mempelajari keterampilan profesional. Petik 2. Lukas ragu-ragu. Apakah begitu? Sebagai seorang detektif kawakan, Anda dapat memberi mereka beberapa saran praktis berdasarkan pengalaman Anda sendiri agar para pemuda ini dapat menghindari bahaya yang fatal. Kamu bisa melakukannya, kan? Remik memiliki lidah yang fasih. Untuk bisa menjadi direktur sekolah polisi, Remik secara alami tidak hanya berotot. Melihat ekspresi Luke, dia berkata dengan penuh perhatian, jika ada sesuatu yang muncul saat melakukan pelatihan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikannya. Bagaimana kedengarannya? Luke berpikir sejenak dan berkata, masalah utamanya adalah waktu. Lagi pula, aku seorang detektif di divisi kejahatan besar, dan aku tidak punya banyak waktu setiap hari. Remik segera membuat keputusan. Kamu hanya perlu melatih setiap kelas selama 2 jam, tidak 1 jam. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan setelah Anda melatih siswa baru selama 1 jam. Petik 2. Lukas, kesepakatan. Remik bingung, dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kau bisa memberitahuku apa yang kau inginkan lebih cepat. Anda benar-benar berpikir saya akan membuat Anda tetap di sini untuk mengajar selamanya. Luke tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu betapa liciknya administrator. Sampai dia mendapat jawaban positif, dia tidak akan melakukan apa-apa. Tidak mudah baginya untuk terlahir kembali di dunia ini, tidak mungkin dia akan membuang-buang waktunya untuk perwira pemula. Sementara itu adalah panggilan Dustin pada pelatihan ini, kata-katanya sama sekali tidak berpengaruh di sini seperti kata-kata Remik. Jika Luke dapat memaksa direktur ini untuk memberikan apa yang diinginkannya, tidak akan terlalu sulit baginya untuk datang ke sini selama 1 jam sesekali sebelum pergi untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Sayangnya, dia telah meremehkan betapa tidak tahu malunya birokrat administratif. Melihat senyum Luke, Remik segera berkata, kalau begitu mari kita mulai hari ini. Kebetulan kami memiliki sekelompok siswa yang memulai pelatihan mereka hari ini. Petik 2. Luke, Chuck, tentu saja aku tahu hari ini adalah awal dari latihan. Kenapa lagi aku berada di sini? Aku seharusnya tidak mempercayai orang tua busuk ini. Beberapa menit kemudian, Luke menatap tak berdaya pada pria di sebelahnya. Harrison, bukankah kamu bilang kamu sibuk? Harrison menjawab dengan senyum lebar,
Tidak apa-apa, saya sudah meminta tim saya untuk melindungi saya. Jika ada yang muncul, Remik dapat mengirim saya kembali ke helikopter. Remik, helikopter itu untuk pelatihan. Harrison mengangkat alis. Saya berpikir untuk mengurangi waktu pelatihan menjadi setengah jam, atau mungkin 10 menit. Remik, merupakan kehormatan bagi kami untuk melayani rekan-rekan SWAT kami. Lukas memutar matanya. Kalian berdua adalah pria tua yang brengsek. Tentu saja, Harrison tetap berada di sekitar untuk melihat bagaimana Luke melatih para siswa. Dalam kata-kata botak ini, dia tidak pernah melewatkan pelatihan apapun oleh FBI, CIA, keamanan dalam negeri atau apapun, dia bahkan mencari materi tentang kursus terkait untuk dibaca sendiri. Sebagai spesialis anti-teroris di garis depan, ia harus mewaspadai semua gerakan anti-terorisme baru, atau kemungkinan dia atau timnya akan mati akan meningkat secara signifikan. Luke telah meninggalkan kesan mendalam pada Harrison. Jika bukan karena fakta bahwa mereka jarang berpapasan dalam pekerjaan mereka dan mereka terlalu sibuk, dia pasti sudah mencari Luke lebih awal untuk membahas masalah profesional. Sekarang dia telah menangkap Luke yang akan mengajar kelas, dia harus menghadirinya apapun yang terjadi. Tapi dia tidak merekamnya, dan dia menghentikan Remik untuk melakukannya. Remik tidak tahu kasus apa yang telah ditangani Luke, tetapi Harrison memiliki gambaran kasar. Karena SWAT adalah pasukan polisi terbaik di Los Angeles, Harrison tahu satu atau dua hal tentang semua kasus besar di kota. Beberapa di antaranya terbungkus secara misterius tanpa menyebutkan nama detektif yang melakukannya, yang akan mengingatkan Harrison pada Luke. Meskipun dia salah dalam banyak hal, beberapa kasus benar-benar ditutup oleh Luke, seperti serangan baru-baru ini terhadap Stark Industries. Puluhan penjahat tewas, dan sejumlah penjaga keamanan Stark Industries meninggal atau terluka, tetapi tidak ada korban di pihak polisi. Harrison tahu bahwa satu-satunya alasan Stark Industries tidak membuat masalah dengan polisi adalah karena seseorang dari departemen telah memberikan kontribusi yang signifikan selama serangan itu. Dia langsung memikirkan Luke, 1 lawan 39, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Dia bahkan mampu mundur utuh dari makhluk luar biasa seperti Bullseye sambil berhadapan dengan puluhan orang sendirian pada saat yang bersamaan. Harrison benar-benar harus belajar dari pengalaman ahli seperti itu. Kembali ke tempat latihan, Remik mengucapkan beberapa patah kata kepada pelatih Peterson. Peterson memiliki ekspresi sedih, tetapi pada akhirnya dia berkata, "Baiklah, hari ini kita memiliki Luke Coulson, yang memiliki banyak pengalaman lapangan, untuk berbagi dengan kita beberapa tips penting tentang bagaimana bertindak selama insiden teroris." Semua siswa memandang Luke, mereka ingat itu sepertinya namanya. Senyumnya seperti biasa, Luke melangkah maju dan berkata, "Saya bukan seorang profesional dalam hal memerangi terorisme. Kapten Harrison, pria di belakangku, adalah profesional sejati di sini. Dia akan menjadi orang yang menginstruksikan Anda tentang hal-hal yang benar-benar penting yang perlu Anda ketahui untuk memerangi terorisme." Harrison tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Saya di sini untuk mendengarkan Anda mengajar, bukan untuk Anda menyeret saya ke sini." Lukas beralih topik. "Jadi, saya tidak akan berbicara tentang masalah profesional, tetapi fokus pada apa yang harus Anda perhatikan di garis depan selama operasi." Semua orang mendengarkan dengan tenang. "Pertama-tama, dimanapun Anda berada, tolong bentuk kebiasaan yang baik untuk mencari tempat yang cocok untuk digunakan sebagai penutup," kata Luke. "Ini bukan keharusan mutlak, tetapi Anda setidaknya harus memiliki 1 atau 2 lokasi cadangan dalam pikiran sehingga ketika Anda mengalami tembakan, Anda tidak perlu membuang waktu untuk memikirkan di mana harus bersembunyi." Semua orang saling bertukar pandang bingung. Bukankah itu sedikit pengecut?